warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Hani Puspita dari D3 Akuntansi A. Saya bersama teman sekerja saya yaitu Mikdad Saiful Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil pencarian kami mengenai apa itu akuntansi rumah sakit. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari akuntansi rumah sakit. Akuntansi rumah sakit adalah sistem akuntansi yang mengakumulasi, mengkomunikasikan, dan menginterpretasi data ekonomi historis dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit disajikan dalam bentuk statistik yang bersifat historis dan pada saat yang sama diperkirakan. Informasi statistik tersebut sangat pentingnya bagi pengguna, manajemen internal, dan pihak eksternal rumah sakit. Di rumah sakit, akuntansi tidak lain sebagai sistem informasi. Kata akumulasi yang disinggung sebelumnya itu berarti akuntansi rumah sakit adalah proses penggolongan dan pencatatan transaksi yang sering terjadi di rumah sakit. Meskipun berkaitan dengan beberapa operasi mekanis, namun prosedurnya hampir sama dengan entitas bisnis atau ekonomi lainnya. Demikian pula kata komunikasi, berarti proses pelaporan informasi yang disajikan kepada pengguna akuntansi. Berbagai jenis laporan dan informasi tersedia dalam akuntansi rumah sakit. Informasi umum disajikan dengan bantuan laporan keuangan yang dikenal sebagai laporan laba rugi, laporan perubahan modal maupun neraca. Interpretasi sebaliknya berarti menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dilaporkan sedemikian rupa sehingga informasi yang sama dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna yang dimaksud. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis rumah sakit. Secara umum, rumah sakit berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada rumah sakit umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada penderita berbagai jenis penyakit, pengobatan umum, pembedahan, dan sebagainya. Biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam untuk memberikan pertolongan pertama. Yang kedua ada rumah sakit terspesialisasi, merupakan rumah sakit yang memiliki spesialisasi terhadap suatu penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Rumah sakit yang dapat dikategorikan sebagai rumah sakit terspesialisasi antara lain trauma center, rumah sakit anak, rumah sakit gigi, dan lain-lain. Biasanya rumah sakit ini memiliki afiliasi dengan universitas atau pusat medis tertentu. Yang ketiga, ada rumah sakit pendidikan atau penelitian. Adalah rumah sakit umum yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas kedokteran pada suatu lembaga atau universitas. Biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan dokter-dokter muda, uji coba obat baru, dan teknik pengobatan baru. Yang keempat, ada rumah sakit perusahaan atau lembaga, merupakan rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota lembaga atau perusahaan tersebut. Yang kelima ada klinik. Klinik merupakan fasilitas medis yang lebih kecil dari rumah sakit dan hanya melayani keluhan tertentu. Klinik biasanya hanya menerima pasien rawat jalan dan dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dokter-dokter yang ingin membuka praktik pribadi. Kumpulan dari klinik-klinik disebut dengan poliklinik.
Berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibedakan menjadi yang pertama, rumah sakit milik pemerintah. Rumah sakit milik pemerintah ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat yang dikenal dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat, serta rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang biasa kita kenal dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah. Perbedaan keduanya ada pada kepemilikan, di mana RSUP merupakan milik pemerintah pusat yang mengacu pada Departemen Kesehatan atau Depkes, sedangkan RSUD milik pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dengan pembinaan urusan kerumah tanggaan dari Departemen Dalam Negeri. Namun, RSUD tetap berada di bawah koordinasi Departemen Kesehatan. Berikut ada dua jenis rumah sakit milik pemerintah. Yang pertama, ada rumah sakit milik pemerintah yang tidak dipisahkan dengan rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan. Rumah sakit milik pemerintah yang tidak dipisahkan ini adalah rumah sakit yang dimiliki oleh KKN pemerintah. Contohnya RSUD Banyumas dan RSUD Tangerang. Kalau rumah sakit milik pemerintah dipisahkan ini adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Misalnya, rumah sakit milik BUMN PT Antam, rumah sakit milik PT Pelni, dan rumah sakit milik beberapa perusahaan perkebunan lainnya. Karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari BUMN, keadaannya sangat bergantung pada kondisi keuangan BUMN yang menjadi induknya. Yang kedua ada rumah sakit berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dalam penerapan praktik yang sehat. Rumah sakit berbentuk BLU antara lain RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Karyadi Semarang, RS Padang, dan RS Dr. Sujito Yogyakarta. Sedangkan RSUD yang sudah menjadi BLUD antara lain RSUD Budi Asih, RSUD Tarakan, RSUD Haji, dan RSUD Pasar Rebo. Yang ketiga ada rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Rumah sakit swasta ada yang dimiliki oleh yayasan keagamaan dan kemanusiaan ataupun dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi dana di rumah sakit. Aplikasi akuntansi dana juga dapat kita lihat dalam praktik akuntansi di rumah sakit. Namun, harus disadari bahwa tidak semua rumah sakit adalah organisasi yang bersifat nirlaba. Beberapa rumah sakit dioperasikan sebagai layaknya perusahaan yang mencari laba. Bahkan beberapa di antaranya melakukan penjualan sahamnya di pasar modal. Dalam kasus rumah sakit yang berorientasi laba, standar akuntansi yang diikuti adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk sektor komersial. Dalam hal ini dibahas bagaimana aturan dan prinsip-prinsip penggunaan akuntansi dana dalam rumah sakit di Amerika Serikat. Dalam mengatur rumah sakit dibedakan menjadi dua, yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta atau private hospital. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB, khususnya dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Dan yang kedua, rumah sakit yang dikelola oleh pihak pemerintah atau public hospital. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi dilaksanakan
berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Dalam akuntansi dana untuk rumah sakit, penyajian laporan keuangan diharuskan untuk melakukan pembentukan dana atau fund yang dibagi menjadi dua, yaitu dana terikat dan dana tidak terikat. Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya tidak dibatasi tujuan tertentu seperti dana umum di pemerintahan atau dana lancar tidak terikat dalam akuntansi universitas. Penggunaan dana umum untuk catatan sumber daya atau penerimaan dana yang dibelanjakan dalam memenuhi aktivitas operasional tambah rumah sakit. Dana umum juga dapat menentukan batasan penyisihan atas sumber daya tertentu. Batasan penyisihan tersebut merupakan inisiatif internal rumah sakit, sementara batasannya ditentukan oleh pihak eksternal rumah sakit sebagai sponsor. Lalu selanjutnya, dana terikat. Dana terikat adalah dana yang penggunaannya dibatasi seperti permintaan pihak eksternal, dibatasi untuk tujuan tertentu. Dana terikat ini terbagi atas dana terikat sementara waktu yang berarti bersifat sementara dan dana terikat permanen yang batasannya ini bersifat permanen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan rumah sakit. Dalam laporan keuangan rumah sakit terdapat 4 laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Yang pertama ada neraca. Neraca terdiri dari aktiva dan utang yang diklasifikasi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, utang lancar dan utang jangka panjang. Juga aktiva bersih atau ekuitas diklasifikasi berdasarkan aktiva bersih tidak terikat, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih terikat permanen. Neraca dalam rumah sakit tidak mempunyai perbedaan mendasar baik isi maupun proses penyusunan dari sudut pandang ilmu akuntansi dibandingkan dengan neraca perusahaan yang kita kenal di sektor komersial. Namun demikian, ada beberapa hal yang secara khusus perlu diperhatikan, antara lain yang pertama kas. Kas adalah jumlah kas yang tercatat dalam neraca tidak termasuk pada kas di dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi. Kedua, piutang. Piutang harus dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi. Ketiga, investasi. Investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian atau pada nilai wajar pada saat penerimaan jika investasi diterima sebagai pemberian. Yang keempat, aktiva tetap. Aktiva tetap dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya dalam dana umum. Yang kelima, aktiva yang disisihkan. Klasifikasi aktiva terikat atau restricted assets hanya diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut. Yang keenam, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu dilaporkan pada neraca. Lalu yang ketujuh adalah saldo dana. Sesuai dengan kaidah pembagian dana yang sudah dijelaskan, saldo dana yang dimiliki oleh rumah sakit terbagi menjadi dua, yaitu terikat sementara waktu dan terikat permanen. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai laporan operasi. Untuk rumah sakit, hasil dari kegiatan operasinya dilaporkan dalam laporan operasi atau Statement of Operations. Laporan ini mencakup tentang pendapatan, beban, untung, dan rugi, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama periode berjalan. Dalam pelaporan operasi harus dinyatakan indikator kinerja seperti halnya dalam perusahaan yang melaporkan hal kegiatan operasi rumah sakit selama periode berjalan.
Kegiatan kinerja ini harus mencakup baik laba ataupun rugi operasi selama periode berjalan maupun laba langsung yang diperoleh selama operasi berjalan. Perubahan lain dari saldo dana selama periode berjalan harus dilaporkan di setelah indikator kinerja. Berikut adalah pos-pos lain yang juga perlu menjadi perhatian di laporan operasi. Yang pertama adalah pendapatan jasa pasien. Pendapatan jasa pasien dihitung dari jumlah bruto dengan menggunakan tarif standar. Jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan penyesuaian kontraktual atau contractual adjustment menjadi pendapatan bersih jasa pasien. Yang kedua, penyesuaian kontraktual. Penyesuaian kontraktual berasal dari keterlibatan pihak ketiga dalam proses penggantian pembayaran medis. Perusahaan asuransi biasanya mengganti kurang dari jumlah tarif standar penuh untuk jasa medis yang disediakan bagi pasien yang menjadi tanggungan asuransi. Meskipun rumah sakit memiliki standar untuk jasa yang diberikan, namun rumah sakit menjalin kontrak dengan pembayar pihak ketiga, di mana rumah sakit menerima jumlah pembayaran yang lebih rendah untuk jasa tersebut. Yang ketiga, ada pendapatan dari kegiatan lainnya. Pendapatan dari kegiatan lainnya mencerminkan pendapatan yang sumber-sumbernya bukan berasal dari pasien, seperti kantin, sewa parkir. Pendapatan ini biasanya mencerminkan jumlah bersih dari operasinya, bukan dari jumlah brutonya. Yang keempat adalah transfer antar dana. Tidaklah tepat jika untuk tetap mengelola aktiva dalam dana terikat ketika persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sponsor atau donor sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aktiva tersebut harus ditransfer dari dana terikat ke dana tidak terikat. Untuk pelaporan keuangan, transfer dana ini dilaporkan dalam laporan operasi sebagai pelepasan saldo dana dan ditunjukkan sebagai penambahan atas dana tidak terikat. Contoh pendapatan. Yang pertama ada pendapatan operasional rawat jalan seperti karcis umum dan karcis spesialis. Yang kedua, pendapatan operasional rawat inap seperti akomodasi dan visit. Yang ketiga, pendapatan tindakan medis seperti tindakan medik dan tindakan keperawatan. Dan pendapatan operasional unit penunjang seperti unit radiologi, laboratorium, fisioterapi, farmasi, dan rehab medik. Lalu yang kelima, kita akan berbicara juga mengenai beban dana umum. Beban-beban dalam dana umum diakui secara akrual, seperti halnya pada entitas komersial. Contoh beban seperti biaya pelayanan, seperti bahan jasa pelayanan, pegawai, penyusutan, pemeliharaan, asuransi, langganan dan daya, pelatihan dan penelitian. Lalu ada biaya umum dan administrasi, seperti pegawai, administrasi kantor, penyusutan, pemeliharaan, langganan dan daya, pelatihan dan penelitian. Tadi dari pegawai, penyusutan, pemeliharaan, langganan dan daya, pelatihan dan penelitian, tidak ada perbedaan antara itu adalah biaya pelayanan atau biaya dan administrasi. Itu mungkin tergantung dari kebijakan rumah sakit tersebut, apakah dimasukkan dalam biaya pelayanan ataukah dimasukkan ke dalam biaya umum dan administrasi. Selanjutnya yang keenam ada sumbangan. Sumbangan atau donasi dibagi menjadi donasi yang terbentuk jasa dan berbentuk aktiva. Karena seringkali sulit untuk menetapkan nilai donasi yang terbentuk jasa, maka nilai dari donasi ini biasanya tidak dicatat. Namun, jika terdapat kebutuhan untuk melakukan pencatatan, maka perkiraan nilai dari donasi jasa dicatat sebagai sumbangan yang langsung diikuti dengan beban dalam jumlah yang sama
Sedangkan donasi yang berbentuk aktiva dilaporkan pada nilai wajar pada tanggal diterimanya sebagai sumbangan. Jika donasi aktiva ini penggunaannya dibatasi oleh pihak sponsor atau donor, maka dilaporkan dalam dana terikat sementara atau dana terikat permanen. Ketika pembatasannya sudah tidak berlaku lagi, maka dilakukan transfer dari dana terikat ke dana umum. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Migdat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lani. Yang ketiga adalah laporan perubahan aktiva bersih. Laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori: aktiva bersih yang tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Yang keempat, laporan arus kas. Format dari laporan ini serupa dengan yang digunakan untuk entitas komersial. Laporan arus kas terdiri dari 1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pendanaan, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Terdiri dari 1. Gambaran umum rumah sakit, 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi, 3. Penjelasan pos-pos laporan keuangan. Selanjutnya adalah siklus transaksi rumah sakit. Siklus transaksi rumah sakit terdiri dari beberapa bagian, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan, dan siklus pelaporan keuangan. Seperti tergambar dalam ilustrasi dalam PowerPoint. Yang pertama, siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. 2. Siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. 3. Siklus produksi atau pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. 4. Siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund seperti modal kerja dan sumber dana jangka panjang. 5. Siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi. Bagaimana 4 siklus pertama di atas, siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan di RSUDA terdiri dari beberapa fungsi seperti pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien, penerimaan kas, dan pengelolaan piutang. Lalu yang kedua ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran di RSUDA mencakup fungsi-fungsi yang terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa yang digunakan oleh rumah sakit dalam menjalankan usahanya. Fungsi dalam siklus ini terdiri dari proses seleksi pemasok, permintaan pembelian, utang usaha, dan akuntansi pengumpaan. Yang ketiga, siklus produksi atau pelayanan. Di dalam perusahaan manufaktur, salah satu siklus akuntansi adalah siklus produksi. Sedangkan dalam bidang jasa, siklus ini identik dengan siklus pelayanan. Siklus pelayanan di RSUDA mencakup pengelolaan pelayanan, pengelolaan persediaan, akuntansi biaya, dan akuntansi aset. Lalu ada siklus keuangan. Sebagaimana telah diuraikan di subbab sebelumnya, siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund seperti modal kerja dan sumber dana jangka panjang. Pengelolaan kas masuk. Kas di RSUDA merupakan harta rumah sakit yang paling likuid dan memerlukan pengendalian yang sangat ketat. Pengelolaan kas keluar. Pengelolaan kas keluar memfokuskan pada pemeriksaan bukti kas keluar dan pemisahan fungsi otoritas dan pembayaran. Lalu selanjutnya ada siklus pelaporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan di subbab di awal, siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi yang terdiri dari keempat siklus di atas. Laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di RSUDA
dihasilkan dari siklus ini menjadi sebuah rangka dalam melakukan analisis terhadap rumah sakit. Untuk mengawali proses akuntansi pada rumah sakit dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar akuntansi yang akan digunakan, SAK, SAK etap, SAK EMKM, atau SAP BLU. Selanjutnya, menyusun kebijakan akuntansi. Lalu membuat daftar chart of account yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan rumah sakit. Lalu membuat neraca awal untuk mengetahui posisi keuangan dari rumah sakit. Memastikan semua transaksi yang terjadi di rumah sakit tercatat dengan rapi. Menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi di rumah sakit. Menganalisis laporan keuangan untuk kepentingan evaluasi, perencanaan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.